Mohon izin, saya Mukhlis, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar. Pada kesempatan sore hari ini menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar hari Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2020. Laporan disusun hingga pukul 12.00 WIB, yaitu sebagai berikut. 1. Data kasus suspek. Kasus suspek hari ini atau suspek itu diduga ya. Kasus suspek atau diduga hari ini adalah 2 orang atau tetap. Pindah kasus dari suspek ke probable kosong atau nihil, ke konfirmasi kosong atau nihil, ke discarded kosong atau nihil. Kasus suspek yang melaksanakan isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar adalah 1 orang. Kemudian di rumah sakit darurat atau rumah sakit lainnya adalah kosong atau nihil. Dan isolasi mandiri di rumah adalah 1 orang. Kasus suspek meninggal dunia adalah kosong atau nihil. Kemudian kumulatif kasus suspek discarded adalah 259 orang atau tetap. Suspek hasil pemeriksaan PCR yang negatif dan sembuh adalah 249 orang atau tetap. Dan discarded yang meninggal dunia hasil PCR-nya negatif adalah 10 orang atau tetap. Yang kedua adalah data kasus probable. Kasus probable hari ini adalah kosong atau nihil. Kasus probable yang dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar adalah kosong atau nihil. Kumulatif kasus probable meninggal dunia adalah 1 orang. Yang ketiga adalah data pemantauan kontak erat. Kumulatif kontak erat yang masih dipantau hingga kini adalah 27 orang atau tetap. Kontak erat yang pindah kasus ke suspek adalah kosong atau nihil, ke konfirmasi adalah kosong atau nihil, ke discarded adalah kosong atau nihil. Kontak discarded yang selesai isolasi mandiri selama 14 hari adalah kumulatifnya 1.295 orang atau tetap. Yang keempat adalah data kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Kumulatif kasus konfirmasi atau positif COVID-19 hingga kini adalah 172 orang atau tetap. Artinya hari ini tidak ada penambahan. Ya, alhamdulillah. Kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh adalah 157 orang atau tetap. Kasus konfirmasi isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 2 orang. Isolasi di rumah sakit lainnya adalah kosong atau nihil. Isolasi di rumah masing-masing atau mandiri adalah kosong atau nihil. Dan isolasi di gedung atau rumah isolasi yang disediakan pemerintah Kota Blitar adalah 5 orang. Kumulatif kasus konfirmasi meninggal dunia adalah 8 orang atau tetap. Selanjutnya adalah penjelasan perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar. Tidak ada informasi terbaru hari ini. Namun perlu kita ketahui, kalau masih ada waktu, saya bacakan satu persatu penjelasan perkembangan untuk lebih jelasnya. Baik, Dok. Yang pertama tentang kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Sebanyak 3 orang pegawai pemerintah Kabupaten Blitar yang merupakan kontak erat dari BKN atau Badan Kepegawaian Negara Regional Jawa Timur pada tanggal 12 Oktober hasil PCR-nya positif. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi di
gedung yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Blitar. Rinciannya adalah seorang perempuan berusia 47 tahun dari Kelurahan Kepanjen Kidul. Ya. Seorang perempuan berusia 51 tahun dari Kelurahan Karangtengah dan seorang laki-laki berusia 50 tahun dari Kelurahan Pelosok Kerep. Berikutnya adalah pindahan dari kasus suspek yang menjadi konfirmasi positif COVID-19, yaitu seorang laki-laki berusia 58 tahun dari Kelurahan Kepanjen Kidul yang mempunyai faktor risiko perjalanan Blitar Surabaya pulang pergi atau pergi pulang. Dia karena bekerja sebagai kondektur bus. Ya. Sejak tanggal 22 September yang lalu mengeluh batuk, demam atau panas badan, sakit kepala atau nyeri kepala. Kemudian foto rongsen dada, ada tanda-tanda peradangan di paru-parunya. Tanggal 12 Oktober hasil PCR-nya positif. Saat ini yang bersangkutan dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar. Ya. Selanjutnya ada seorang laki-laki berusia 27 tahun dari Kelurahan Tanjung Sari. Pada tanggal 6 Oktober yang lalu melaksanakan pemeriksaan PCR secara mandiri dan hasilnya positif. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi di rumah isolasi atau gedung karantina di daerah Malang. Selanjutnya, konfirmasi berikutnya adalah seorang perempuan berusia 34 tahun dari Kelurahan Sananwetan. Tanggal 9 Oktober yang lalu melaksanakan pemeriksaan PCR secara mandiri sebagai persyaratan bekerja di luar Jawa, yaitu di Kota Medan, dan hasilnya positif atau konfirmasi. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi di rumah atau di rumah isolasi atau gedung isolasi. Konfirmasi berikutnya adalah seorang laki-laki berusia 64 tahun dari Kelurahan Sentul. Pada tanggal 6 Oktober yang lalu melaksanakan PCR secara mandiri sebagai persyaratan perjalanan ke daerah Jambi dengan hasil positif atau konfirmasi. Yang bersangkutan memiliki penyakit penyerta yaitu berupa diabetes mellitus atau kencing manis. Dan saat ini melaksanakan isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Baik. Hal-hal lain tidak ada penambahan. Ya. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan, Mbak Kirana. Baik, terima kasih Dokter Muklis. Alhamdulillah hari ini tidak ada penambahan kasus baru ya, Dok. Iya benar. Dan status kita masih dalam zona kuning COVID-19, Dokter ya. Orange. Orange saat ini. Iya. Ya. Karena penambahan yang kemarin. Oke. Dan kemudian rumah menggeser. sakit sudah dihuni kembali. Kan sebelumnya rumah sakit kita untuk warga Kota Malang, warga Kota Blitar kosong. Sekarang sudah dihuni. Yaitu berapa tadi, 2 ya? Iya, ada 2 dokter Iya, yang di rumah sakit. Iya itu. Oke. Ya, dokter, selama ini kita melakukan evaluasi secara rutin ya, Dok ya, bersama dengan pimpinan seperti itu, upaya-upaya kita, Dokter, agar zona ini tidak merambah ke merah atau kita upayakan turun kembali, Dokter. Iya. Seperti apa? Ya, kembali lagi kepada hal utama atau hal pokok sebagai dasar atau basic kita berpikir dan bersikap atau bertindak, yaitu garda terdepan dari perang melawan COVID-19, perang melawan virus corona, SARS-CoV-2 ini adalah masyarakat, termasuk saya dan keluarga saya itu adalah masyarakat. Kita adalah garda terdepan perang. Ketika saya sebagai tenaga kesehatan, tenaga medis, sebagai dokter, sebagai perawat, maka saya berada di rumah sakit, di tempat pelayanan. Itu adalah garda belakang atau berikutnya. Ketika mereka sudah sakit, dibawa ke rumah sakit. Garda terdepan adalah masyarakat. Siapapun itu termasuk saya atau keluarga saya atau panjenengan dan sekeluarga. Itu adalah garda terdepan. Mari itu
Nah, kita yang berada di garda terdepan sebagai masyarakat untuk bersatu padu, bahu membahu, sama pikiran, sama hati, sama niat, sama sikap, tindakan untuk mencegah penularan virus corona Ya. antar individu atau kelompok, yaitu dengan melaksanakan protokol kesehatan secara utuh, Iya. jangan sampai berkurang, jadi utuh, tidak dikurangi, tidak dikorting istilahnya, dan patuh serta disiplin tinggi secara terus-menerus selama mungkin. Tentunya juga untuk bukan berarti terus mengurung diri berdiam di rumah, ya kan? Karena kita juga harus mengimbangi dengan kegiatan perekonomian, Benar. kegiatan-kegiatan tugas dan tanggung jawab lainnya, bekerja, kemudian bertugas sebagai apapun, termasuk juga mungkin mengunjungi keluarga atau siapapun yang perlu kita kunjungi. Itu harus dengan melaksanakan protokol kesehatan, termasuk berolahraga dan berwisata, Iya. dan seperlunya. Yang tidak perlu jangan dilaksanakan. Jadi selektif, hati-hati dan waspada, dimanapun, kapanpun, dan bersama dengan siapapun. Itu Ya, termasuk ketika nanti zona akhirnya berhasil kita wujudkan ke hijau, ketika segala sesuatunya kembali dilonggarkan, dokter ya. Itu menjadi pegangan kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. iya, tentunya sekarang ini kan kalau di daerah kita sudah dilonggarkan. Ya. Ya, beda dengan di DKI, daerah khusus ibu kota Jakarta. Maka longgar ini dalam arti kita hidup bersama dengan virus corona, ya. Kita tidak mau berteman dengan virus corona, kita bermusuhan, Ya. karena virus corona mencelakakan kita. Oleh karena itu kita perangi dengan sikap itu, nggak ada senjata lain, Ya. nggak ada senjata lain. Dia dengan sikap Oke. supaya dia terhalang sehingga tidak menular kemana-mana, yang tertular sedikit. Kedua, kita kuatkan tubuh kita, imun kita, pertahanan sel pertahanan tubuh kita dikuatkan dengan gizi yang cukup, yang bagus. Istirahat juga cukup, jangan sampai kurang. Kalau istirahat kurang kan maka menjadi menurun. Iya, benar. Kemudian hindari stres. Oke. Ketika kita sehat, stres saja mudah tertular nanti. Apalagi ketika kita tertular, sakit. Oke. Stres semakin memperburuk sehingga menjadi fatal. Oke. Itu yang sering terjadi di rumah sakit. Jadi kita cegah diri kita jangan tertular. Itu mikir pertama. Kedua, kalau tertular jangan sampai ke rumah sakit. Oke. Ya. Sehat ya, Dok. Sehat terus. Dan jangan sampai menularkan kepada yang lain. Oke. Kita jangan sampai tertular, kita juga jangan sampai menularkan. Itu cara berperangnya. Oke. Ketika sudah di rumah sakit, kita juga tetap 3 itu tadi. Cukup istirahat, gizinya untuk pertahanan tubuh juga cukup, tidak sampai stres. Oke. Supaya nanti bisa pulih kembali. Sehingga sehat pulang ke rumah. Tidak sampai terpuruk hingga butuh ventilator, masuk ICU, Ya. dan dokter dan perawat yang merawat juga pada dak-dikduk, yang bersangkutan dan keluarganya entah Iya. bagaimana. Jangan sampai. Ya. Itu kalau ingin menjadi landai, kemudian kuning dan hijau. Oke. Kita bisa menjadi pahlawan diri kita sendiri dan untuk orang lain ya, Dok ya. Keluarga Dalam kita hal ini. dan orang lain dan Oke. semuanya.